Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi Anda semua, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, di belakang saya adalah kebun terong yang saya miliki ya teman-teman. Itu jumlahnya adalah 3.000 batang tanam. Tapi pada kesempatan kali ini bukan terong yang saya akan jelaskan, tapi saya di bawahnya saya membudidayakan tanaman oyong ya teman-teman. Ini adalah tanaman oyong. Mungkin di kalangan petani ini sudah tidak asing lagi untuk tanaman oyong tersebut. Tapi mungkin bagi sebagian masyarakat cenderung ada beberapa bagian yang mungkin kurang familiar atau kurang tahu bagaimana cara proses budidaya tanaman oyong yang baik dan benar ya teman-teman. Oleh karenanya pada video kali ini saya akan mereview atau menjelaskan bagaimana cara kita untuk proses budidaya tanaman oyong ya teman-teman. Tanaman oyong ini jumlahnya hanya sekitar 500 meter persegi ya teman-teman. Dengan kurang lebih populasi antar tanaman ya antara 1.000 pohon ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses penanaman budidaya tanaman oyong ini ya teman-teman, kita sama seperti membudidayakan tanaman buncis, kacang panjang, ataupun cara menanam mentimun ya teman-teman. Itu hampir sama atau nyaris sama untuk proses penanaman dari awal sampai akhir, dengan bedengan 100 cm, dan jarak antar lubang tanam adalah 70 cm ya teman-teman. Dan kemudian untuk kotoran hewan yang saya gunakan adalah kotoran yang sudah difermentasi, tentunya menggunakan kotoran jenis ayam petelur dan jenis kambing ya. Saya campur, saya mix, saya aduk untuk proses pemupukan dasarnya ya teman-teman. Dan untuk tanaman oyong ini ya teman-teman, sebetulnya untuk harga itu cenderung relatif stabil antara kisaran 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilogram. Dan untuk harga yang sifatnya melonjak biasanya terjadi pada bulan Mei dan Juni ya teman-teman. Untuk jenis tanaman oyong ini biasanya untuk Mei dan Juni biasanya antara 8.000 sampai 10.000 rupiah per kilogram. Jadi bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong atau membudidayakan tanaman oyong seperti ini ya, kita mudah sekali untuk membudidayakannya ya teman-teman. Karena untuk budidaya tanaman oyong ini pun, jika teman-teman sudah paham untuk budidaya tanaman mentimun, maka cara tersebut bisa dilakukan untuk budidaya tanaman oyong ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses perawatannya, untuk proses perawatan daripada tanaman oyong ini, karena hamanya hampir sama dengan tanaman sejenis terong, yaitu adalah ulat, kemudian adalah trip atau tungau, dan yang paling signifikan atau sering banyak menyerang daripada tanaman oyong adalah jenis lalat buah ya teman-teman. Oleh karenanya untuk teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman oyong, perawatannya hampir sama dengan menggunakan demolis atau abasel. Dan untuk kutu kebunnya juga teman-teman bisa menggunakan Avidor ya teman-teman. Bagaimana teman-teman simak, ini subur sekali ya. Nanti ke depan insya Allah saya akan mereview untuk proses pemetikan ulangnya, karena ini sudah saya melakukan pemetikan pertama ya teman-teman di usia 60 hari setelah tanam. Sebetulnya untuk jenis tanaman oyong ya teman-teman, biasanya usia 45 hari setelah tanam itu sudah masuk ke fase generatif. Artinya di mana fase generatif itu sudah muncul bunga seperti ini. Dan nantinya setelah bunganya ini muncul seperti ini, dia akan menjadi bentil buah dan akhirnya menjadi buah ya teman-teman di usia 45 hari setelah tanam. Dan untuk panen pertamanya atau panen perdananya, tanaman oyong ini bisa kita petik di usia 60 hari setelah tanam ya teman-teman. Dari segi keuntungan itu sama saja seperti kita membudidayakan tanaman daripada mentimun atau kacang panjang ya teman-teman untuk segi keuntungannya. Oleh karenanya bagi teman-teman yang ingin mencoba membudidayakan tanaman oyong seperti yang saya tanam,
Silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar bagaimana tata cara kita untuk proses budidaya tanaman hortikultura jenis tanaman apapun ya teman-teman. Maka nanti ke depan jika teman-teman bertanya akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya pribadi dalam proses budidaya hortikultura, khususnya tanaman terong, cabai, dan lain sebagainya ya teman-teman. Karena dalam proses budidaya tanaman hortikultura itu, kalau tata cara prosesnya benar, maka keuntungannya pun akan kita peroleh ya teman-teman. Dan ini di atasnya adalah kebun terong yang saya miliki tentunya. Dan ini di pinggirnya adalah kebun oyongnya ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, untuk tinggi daripada ajir itu sendiri ya, untuk ajir tanaman oyong ini, kalau saya biasanya menggunakan ajir setinggi 2 meter ya, karena cenderung untuk tanaman oyong ini akar yang merambat ya, akar yang merambatnya ini dia sangat panjang, sehingga kita gunakan ajirnya itu dari ajir yang satu ke ajir yang lain kita sambungkan, dan nantinya di sini dia sampai banyak ya teman-teman. Dia menggumpal, menggulung di sini di setiap daripada bedengan sampai ujung sana ya teman-teman. Sama seperti mentimun sebetulnya, tapi cenderung lebih panjang ketimbang daripada mentimun untuk setiap pohon dalam proses perambatannya itu ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini luar biasa subur sekali ya untuk tanaman oyong yang saya miliki. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam review tanaman oyong yang saya miliki. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.